Pembahasan selanjutnya adalah mengenai implementasi konsep Digital Park. Digital Park adalah salah satu konsep e-government yang telah berhasil dilaksanakan dan diterapkan di Beijing. Proyek ini merupakan modul terbesar dari proyek Digital Park di Beijing yang dipromosikan oleh pemerintah setempat. Proyek ini merupakan program perintis bagi pemerintah Beijing yang ingin menerapkan konsep e-government. Awalnya terdapat keluhan dari masyarakat atau praktisi bisnis yang ingin mendirikan dan mendaftarkan perusahaan baru, yang biasanya pengusaha tersebut harus menghubungi setidaknya 5 departemen untuk keperluan administrasi, di mana yang bersangkutan atau yang ingin mengajukan perusahaan baru tersebut harus paling tidak mendatangi masing-masing departemen tersebut 3 kali. Selain rangkaian prosedur ini membuang-buang waktu dan juga biaya serta prosedur yang panjang dan berbelit-belit, kualitas pelayanan yang diberikan juga tidak baik, sehingga hanya menyebabkan kerugian karena terjadinya proses kerja yang manual, kemudian kerumitan yang berasal dari tidak adanya koordinasi yang baik antar 5 departemen tersebut. Sehingga pemerintah Beijing mencoba untuk membuat sebuah pilot project yang diberi nama Digital Park yang kemudian dikerjakan oleh Haidian Science Park Administrative Committee yang pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk menyatukan dan mengintegrasikan data, proses, dan teknologi dari kelima departemen terkait agar prosedur pendirian dan pendaftaran perusahaan baru di wilayah kota Beijing itu dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Yang terjadi di sini adalah implementasi dari 3 tipe e-government sekaligus, yaitu G2G, di mana kelima departemen terkait saling bersepakat untuk memanfaatkan teknologi untuk tujuan membagi dan mengintegrasikan seluruh informasi yang terkait dengan prosedur dan pendaftaran yang baru. Kemudian G2B, di mana pemerintah memutuskan untuk bekerja sama dengan kalangan bisnis karena adanya sejumlah proses yang berkaitan dengan pihak swasta atau bank, seperti proses pembayaran uang untuk pendirian dan pembayaran pajak. Kemudian terdapat juga G2C, di mana melalui internet dengan menggunakan website, maka setiap individu yang berniat mendirikan dan mendaftarkan sebuah perusahaan yang baru dapat berhubungan secara online dan real time dengan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat yang berniat untuk mendirikan dan mendaftarkan perusahaan baru tidak harus berlelah-lelah pergi dari satu departemen ke departemen lainnya dan menghubungi berbagai pihak seperti bank, kantor pajak, dan lain sebagainya. Keseluruhan rangkaian proses pendirian dan pendaftaran tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui komputer yang terhubung ke internet. Dan implementasi e-government ini tidak saja dirasakan manfaatnya bagi anggota masyarakat karena mereka dapat secara lebih luasa, lebih mudah, dan lebih cepat melakukan transaksi dengan pemerintahan. Namun di kalangan internal Departemen Pemerintahan sendiri, banyak juga terdapat manfaat yang diperoleh. Misalnya, dengan adanya sistem ini, maka efisiensi dari masing-masing departemen akan meningkat karena tidak perlu lagi dikeluarkan banyak biaya untuk keperluan koordinasi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah adanya
transparansi proses yang jelas, karena melalui komputer semua rangkaian transaksi akan terekam dengan baik, sehingga dapat dengan mudah diakses kapanpun diperlukan. Selanjutnya adalah semakin dapat dihematnya waktu pemerintahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat administratif, sehingga pemerintah dapat lebih memberdayakan karyawannya untuk melakukan proses-proses yang lain yang lebih strategis dan bernilai tambah. Kemudian secara prinsip ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan melalui situs ini. Di mata masyarakat, aplikasi e-government ini telah berhasil mengimplementasikan sebuah konsep one website for all services. Sementara dari pihak pemerintah, aplikasi e-government ini telah berhasil menerapkan prinsip one form for all departments. Keduanya jelas menciptakan dan mendatangkan nilai atau value baru bagi masyarakat sebagai pelanggannya maupun bagi pemerintah sebagai pihak penyedia dan pemberi jasa.